Coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda nonton film dan benar-benar kebawa suasana? Nah, perasaan itu ternyata seringkali bukan cuma soal cerita atau aktingnya loh. Ada sebuah kekuatan lain, sebuah seni yang bekerja diam-diam di balik layar. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik seni yang nyaris tak terlihat itu, penyuntingan film. Bayangin deh film terakhir yang Anda tonton. Dalam satu film itu ada ratusan bahkan mungkin ribuan gambar berbeda yang disambung-sambung jadi satu. Tapi anehnya, kita hampir nggak pernah sadar kan sama pergantian gambarnya. Tahu-tahu adegannya udah pindah aja. Semuanya terasa mengalir mulus seolah-olah tanpa jahitan. Nah, disinilah letak perdebatan besar di dunia film. Ada dua kubu utama. Kubu pertama percaya kalau editing itu harusnya gaib, nggak kelihatan sama sekali, biar kita bisa tenggelam total dalam ceritanya. Tapi kubu kedua justru sebaliknya. Mereka mau kita sadar betul setiap ada potongan gambar, karena menurut mereka, disitulah makna yang sesungguhnya diciptakan. Terus, mana yang benar? Oke, kita bahas kubu yang pertama dulu ya, yang paling sering kita lihat di bioskop, namanya continuity editing. Gampangnya, ini adalah seni membuat penonton lupa kalau mereka lagi nonton film. Tujuannya simple banget, bikin Anda lupa sama popcorn di tangan Anda dan ngerasa bener-bener ada di sana, di dalam dunia film itu. Jadi nggak ada tuh ceritanya kita keganggu sama hal-hal teknis kayak, kok kameranya pindah? Semuanya dibikin semulus mungkin. Biar ilusi ini berhasil, para pembuat film punya semacam kitab sucinya sendiri. Dan aturan paling fundamental, aturan nomor satunya, adalah aturan 180 derajat. Namanya kedengaran teknis banget ya. Tenang, aslinya gampang banget kok buat dipahami. Gini deh, bayangin ada dua orang lagi ngobrol. Aturan ini seolah-olah narik garis lurus imajiner di antara mereka. Nah, selama kamera ngambil gambar dari satu sisi garis itu aja, posisi mereka di layar bakal selalu konsisten. Si A di kiri, si B di kanan. Tapi kalau kameranya nekat nyebrang garis itu, cereng! Posisi mereka bakal kebalik, dan otak kita sebagai penonton langsung bingung. Jadi, penting banget buat dicatat. Ini bukan cuma kerjaan editor sendirian di ruang gelap. Semuanya itu berawal dari lokasi syuting. Sutradara dan sinematografer harus kerjasama buat ngasih makan si editor dengan gambar-gambar yang logis dan konsisten yang udah patuh sama aturan. Jadi nanti editor tinggal menjahitnya dengan rapi. Nah, sekarang kita coba lompatin garis itu dan pindah ke kubu seberang. Di sini ada para pemikir film revolusioner dari Soviet. Salah satunya yang paling terkenal itu Sergei Eisenstein. Buat mereka, menyembunyikan potongan gambar itu dosa besar. Justru sebaliknya, potongan itu harus sengaja ditabrakkan ke muka penonton. Menurut Eisenstein, satu gambar itu sendiri nggak punya banyak arti. Makna yang sesungguhnya, kata dia, lahir dari benturan antara satu gambar dengan gambar berikutnya. Jadi lupakan soal alur yang mulus, di sini kita ngomongin soal tabrakan ide yang keras. Oke, biar kebayang, kita coba eksperimen kecil ya. Bayangin Anda lihat gambar ini. Seorang pemimpin yang kelihatan angkuh dan sangat berkuasa. Terus, bam, tiba-tiba layar ganti ke gambar seekor banteng yang lagi disembelih. Brutal! Nah, kerasa kan gambar si pemimpin nggak bilang kejam, gambar banteng juga enggak, tapi pas keduanya ditabrakkan gitu aja, otak kita otomatis nyiptain koneksi. Oh, pemimpin ini kejam kayak penyembelih banteng. Inilah sihirnya. Gambar A ditampa gambar B, kok jadi ide baru C? Itulah inti dari montase intelektual. Dan Eisenstein ini saking terobsesinya, dia sampai ngebagi teorinya jadi 5 jenis montase. Ada yang mainin tempo potongan, biar jantung kita ikut deg-degan. Ada yang nyamain ritme gerakan di gambar, biar kayak tarian visual. Ada juga yang gabungin gambar-gambar sedih, biar kita ikutan galau. Ini nunjukin betapa dalam pemikirannya soal gimana benturan gambar bisa memanipulasi pikiran dan perasaan kita. Oke, jadi kita udah punya dua filosofi nih. Yang mulus, sama yang nabrak. Terus gimana cara kita ngerasain ini di film? Gimana cara kita ngukur ritmenya? Nah, ternyata ada loh cara ngukurnya pakai matematika. Namanya Average Shot Length, atau ASL. Sederhananya, ini tuh ngitung rata-rata durasi satu gambar nongol di layar sebelum ganti ke gambar berikutnya. Angka ASL ini bisa ngasih tahu kita banyak hal. Apakah sebuah film mau kita tonton dengan santai sambil mikir, atau justru mau bikin kita tegang dan penuh adrenalin? Dan perbedaannya, bisa drastis banget. Film-film yang butuh perenungan, ASL-nya bisa 15-20 detik atau bahkan lebih. Kita sengaja dikasih waktu buat ngamatin setiap detailnya. Sekarang, bandingin sama film action modern. Dor, bam, ledakan. ASL-nya bisa di bawah 3 detik. Gambar ganti terus dengan cepat, tujuannya cuma satu, pompa adrenalin kita sampai maksimal.
Tentu aja, namanya juga seni, aturan itu ada buat dilanggar, ya kan? Sutradara-sutradara paling hebat justru sering kali bermain di tengah-tengah, kadang pakai teknik mulus, kadang sengaja nabrakin gambar. Mereka sengaja melanggar aturan buat menciptakan efek yang spesifik dan kuat. Contoh paling klasiknya film The French Connection. Film ini sengaja banget melanggar aturan 180 derajat. Editannya kasar, kameranya goyang-goyang, bikin kita sebagai penonton ikut pusing dan gak nyaman. Dan justru itu tujuannya. Mereka mau kita ikut merasakan kekacauan dan kepanikan yang dialami karakternya. Aturan dilanggar demi realisme yang lebih kotor dan intens. Jadi, lain kali Anda nonton film, coba deh perhatiin. Apakah film ini lagi berusaha menidurkan Anda, membawa Anda masuk ke dalam dunianya yang mulus? Atau film ini justru lagi membangunkan Anda, maksa Anda untuk mikirin hubungan antar gambar yang Anda lihat? Soalnya, cara sebuah film dipotong, pada dasarnya adalah cara film itu melihat dunia. Dan sekarang, Anda tahu cara membacanya.